Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah maka bergetar hatinya, dan apabila diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah maka dia akan bertambah keimanannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah Muhammadiyah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam untuk Maulana Syekh Muhammad Ma'mun, guru kita, dan berserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang hamba hormati, sebagaimana yang disampaikan pada rekaman sebelumnya, bahawa rekam ini bertujuan untuk melestarikan, untuk menyampaikan kepada kita generasi berikutnya tentang Mufardiyah. Semoga Mufardiyah ini dipelihara oleh Allah sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, hamba tidak mengharapkan subscribes, hamba tidak mengharapkan keuntungan-keuntungan material dengan video-video ini, walaupun hamba keluarkan di YouTube, tetapi hanya adalah untuk sebagaimana sampaikan tadi, ikhlas untuk Mufardiyah, untuk kecintaan kepada Maulana Syekh Muhammad Ma'mun, melestarikan amalan Mufardiyah agar Mufardiyah tidak disimpangkan, tidak ditinggalkan, tidak dirubah oleh orang-orang atau jamaah-jamaah yang kurang paham sesudah ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada video-video sebelumnya, ini adalah video bagian ketiga, masih bicara tentang bagaimana kehidupan Maulana Syekh, sejarah Maulana Syekh Muhammad Ma'mun. Pada bagian ketiga ini, hamba juga akan membacakan kembali apa yang ditulis oleh Tuan Yahya Anwar. Beliau adalah anak dari salah seorang sahabat, salah seorang pembantu, salah seorang ajudan dari Maulana Syekh, yaitu Tuan Johan Sazli. Beliau Tuan Yahya ini adalah pemuda remaja yang mendapat didikan langsung oleh Maulana Syekh Muhammad Ma'mun di masa hayat beliau. Pada bagian ketiga ini kembali disampaikan kepada kita oleh Tuan Yahya, dituliskan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Berkenaan dengan pendidikan Tuan Syekh Muhammad Ma'mun, beliau adalah orang yang berpendidikan. Beliau disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah Belanda. Pada tahun 1915 sampai 1924, beliau bersekolah di European Leisure School atau ILS di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. ILS itu setara dengan sekolah dasar sekarang. Pada tahun 1924 sampai 1926, beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Mir Getbridge Leisure Underwich atau MULO di Medan. MULO itu adalah sekolah yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Sekolah MULO ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sehingga Maulana Syekh tentu saja bisa berbahasa Belanda karena beliau belajar di sekolah Belanda tersebut. Belanda membolehkan anak-anak Indonesia bersekolah di sekolah Belanda karena sekolah ini diperuntukkan bagi golongan penduduk keturunan Indonesia asli, dari anak-anak golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Beliau termasuk anak seorang yang berpengaruh baik secara materi maupun marwah. Ayah beliau memiliki sebutan Oka atau orang kaya, sebuah sebutan kehormatan dianugerahkan kepada ayah beliau sebagai seorang tokoh Melayu di Sumatera Utara. Begitulah menurut catatan Tuan Oyon berdasarkan keterangan ayah beliau, yaitu Tuan Johan Sazli dan jemaah ahli zikir di masa awal pada waktu itu. Namun Maulana Syekh Muhammad Ma'mun tidak menyelesaikan pendidikannya di MULO. Keinginan beliau sangat kuat mendalami ilmu agama. Pada tahun 1927 sampai 1930, 3 tahun lamanya, beliau belajar di Al-Jami'atul Muhammadiyah di Tanjung Pura, Langkat.
Di sana pun beliau juga tidak menyelesaikan studi di Al-Jami'atul Muhammadiyah itu. Pada tahun 1132 beliau naik haji pertama kali ke Mekah Al-Mukarramah dan kembali lagi ke Indonesia bersama ibunda beliau. Menurut data yang ditandatangani oleh Maulana Syekh sendiri, beliau kembali ke Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1934 untuk belajar dan menetap di sana. Untuk jelasnya, beliau menetap di Mekah dan Madinah selama hampir 21 tahun. Beliau kembali ke Indonesia, tepatnya ke Tanjung Pura, Langkat pada tanggal 9 Oktober 1955. Untuk diingatkan kembali, Maulana Syekh Muhammad Ma'mun naik haji pertama kali pada tahun 1132. Lalu kembali ke Indonesia 1933. Beliau menetap dan belajar di kota Mekah Al-Mukarramah dari tahun 1934 sampai 1955, hampir selama 21 tahun. Demikianlah pendidikan beliau, demikianlah pendidikan dan pengalaman beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Yahya Anwar ini melalui tulisan beliau yang dikirimkan kepada saya dan saya rekam, saya bacakan untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, silahkan diperbaiki, mari kita luruskan. Yang jelas video ini tidak bertujuan untuk berdebat, apalagi untuk berkomersialisasi, jauh dari ria, jauh dari rasa bangga, sombong, apalagi takabur. Karena itu mudah-mudahan Allah memberkati, mudah-mudahan Allah meridai apa yang kami usahakan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaqal mufaridun, sabaqal mufaridun, sabaqal mufaridun.